Selamat pagi, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya apakah kita butuh harta, apakah kita butuh uang dan sebagainya, pasti jawaban kita semua berkata ya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa memperoleh harta, memperoleh uang, memperoleh investasi itu dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, hampir setiap hari kita bisa melihat di media, di TV, bahwa bangsa kita ini tidak pernah lepas dari masalah korupsi. Kita tahu bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, di mana orang yang melakukan korupsi itu adalah orang yang mengambil yang bukan bagiannya. Sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana gereja, bagaimana orang-orang beriman itu, orang-orang beragama itu mampu membentengi dirinya dengan firman Tuhan, dengan ajaran agama, dengan ajaran kekristenan, supaya kita tidak jatuh pada korupsi, mengambil yang bukan bagian kita. Bukankah lebih baik kita menikmati hasil dari usaha kita sendiri? Tentu kita percaya bahwa Tuhan mengatur setiap manusia itu berbeda level daripada pendapatannya masing-masing. Ada yang gajinya tinggi, ada gajinya yang menengah, ada gajinya yang rendah, dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang bisa memberikan kita kebahagiaan sepanjang kita bisa mengelola, mempergunakan yang dari Tuhan itu menjadi berkat bagi kita. Ada satu filosofi Batak yang berkata begini, godang sudah, otik cukup. Artinya banyak habis, sedikit cukup. Jadi tergantung bagaimana orang memaknai apa itu banyak dan apa itu sedikit. Jadi kalau kita percaya misalnya dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bukankah di situ kita melihat bahwa yang sedikit itu bisa menjadi berkat? Oleh karena Yesus berdoa kepada Bapa di surga sehingga 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 bakul. Saudaraku, mari kita meletakkan iman kita, kepercayaan kita pada hal yang seperti ini. Sehingga firman Tuhan berkata hari ini bahwa harta benda dari kefasikan itu tidak berguna. Jadi orang bisa memilikinya dengan jalan yang tidak benar, tetapi tidak berguna, tidak punya manfaat dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan akan menjadi sesuatu yang merusak pikiran, merusak imannya. Jadi tidak sedikit orang, saudara-saudaraku, dia melakukan korupsi hari ini dan tidak lama setelah itu dia harus ditangkap oleh KPK dan dia dipenjarakan sekian puluh tahun lamanya. Apakah kebahagiaan kita di situ? Apakah sukacita kita di situ? Iji kami iji going, mudah kita mendapatkan, tapi mudah juga kita kehilangan apa yang datang dari kefasikan itu. Tetapi yang dari kebenaran, yang dari Tuhan, yang dari iman kita, dikatakan firman Tuhan hari ini akan menyelamatkan orang dari maut. Jadi kebenaran itulah yang menyelamatkan orang dari maut, dari penderitaan, dari hukuman dan sebagainya. Karena apa? Karena hidup dalam kebenaran Tuhan adalah segalanya. Jadi kita tidak bisa kompromi dengan dunia ini, saudara-saudara. Kita harus katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Oleh karena kita percaya bahwa Tuhan itu memang sudah memperhatikan, memelihara kehidupan kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita wariskan ini kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, supaya kita selalu bangga berkata bahwa sesuatu yang datangnya dari kebenaran, dari pemberian Tuhan, itulah kebahagiaan kita dalam hidup ini. Mari kita meneruskan pekerjaan kita hari ini dengan tetap dalam doa dan semangat supaya
Apa yang kita kerjakan hari ini Manginang boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Manginang yang sakit semoga Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang berduka Tuhan berikan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran-Mu lah yang menyelamatkan kami dari maut, dari penderitaan. Dan bila mana kami membutuhkan, merindukan sesuatu yang penting dalam hidup ini, kami percaya dalam doa kami, Tuhan memberikan yang terbaik menurut kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, berkati kami dalam satu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.